Hai Mam, Assalamualaikum. Ketemu lagi nih dengan aku Mayeli Syafatur Rahman. Kali ini aku mau kasih tips dan trik gimana caranya food preparation ala aku. Dimana food preparation sendiri banyak banget manfaatnya ya Mam. Di antaranya itu yang pertama adalah biasanya menu makanan untuk beberapa waktu ke depan udah terjadwal, jadi kita nggak perlu bingung lagi tiap hari mikirin kira-kira mau masak apa ya, besok masak apa ya gitu. Dan yang kedua, biasanya lebih hemat karena dengan adanya jadwal menu makanan yang udah disiapin tadi, kita jadi tahu apa aja yang harus dibeli saat ke pasar. Jadi nggak kalap gitu saat belanja karena kita udah punya listnya gitu, Mam. Lalu yang ketiga, biasanya lebih efisien waktu karena setiap mau masak kita tinggal ambil-ambil aja bahan yang udah disiapin. Soalnya untuk beberapa bahan tertentu ada yang memang udah langsung dibersihkan dan dipotong-potong saat food preparation. Jadi pasti lebih menghemat waktu saat kita mau masak. Dan yang terakhir, biasanya akan jadi lebih semangat masak karena melihat isi kulkas yang penuh dan rapi. Dan bahkan terkadang muncul ide-ide menu baru buat dikreasiin gitu, Mam. Oke deh, langsung aja kalau gitu. Ini adalah bahan-bahan yang aku beli di pasar untuk stok 1-2 minggu ke depan. Dan total belanja semua ini aku habis 270.000. Hemat banget kan? Dengan modal segitu kita udah nggak perlu lagi bingung-bingung mikirin mau makan apa untuk waktu 1-2 minggu ke depan. Jadi food preparation ini bermanfaat banget menurut aku. Oke, bahan-bahan masakan yang aku beli di pasar kali ini, yang pertama adalah sawi putih. Terus aku ada juga beli bunga kol, dan ada buncis, tempe merah keriting, terus ada oyong atau gambas, lalu ada juga 1 buah terong, ada kentang, terus ada wortel, lalu ada seikat kacang panjang, terus ada kecambah atau toge, lalu ada laos, ada daun sop, dan ada juga jamur tiram, itu aku beli 10.000. Lalu ada bawang-bawangan, ada bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay, dan ada juga bihun jagung, terus ada beberapa bumbu instan. Lalu ada bawang goreng yang udah jadi, ada kunyit, terus ada juga jeruk nipis. Dan aku juga beli minyak goreng karena kebetulan stok minyak goreng aku mulai menipis. Dan yang terakhir di kresek ini ada daun jeruk dan daun salam, ini bonus dari si penjualnya. Lalu berikutnya ada kelapa utuh atau kelapa bulat. Aku sengaja beli yang seperti ini biar lebih awet. Lalu aku juga beli beberapa protein hewani. Di sini ada ikan gembung, terus ada udang. Lalu aku juga beli ayam ras. Ini aku beli 1 kilo dan aku sengaja beli bagian dadanya aja karena kebetulan aku dan suami suka ayam bagian dada. Terus di sini ada juga beberapa telur. Nah, untuk protein nabatinya selain ada tempe tadi, aku juga beli tahu putih. Dan yang terakhir di sini ada buah nanas karena kebetulan aku suka buah nanas dijadiin cemilan gitu. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita mulai food preparation-nya ya, Mam. Happy watching. Nah, yang pertama untuk nanasnya setelah dicuci bersih, di sini aku lumurin sedikit garam biar ada asin-asinnya gitu. By the way, ini aku sengaja beli nanas yang udah dikupas karena di sini itu harga nanas yang masih berkulit maupun nanas yang kita langsung minta tolong dikupas itu harganya sama aja, jadi lebih baik beli yang langsung dikupas aja biar nggak ribet. Nah, setelah dicuci bersih dan dilumuri garam seperti tadi, selanjutnya nanasnya dipotong menjadi beberapa bagian seperti di video ini. Lalu setelah itu dimasukin ke dalam toples tertutup. Tapi sebelum ditutup, biasanya aku kasih lagi sedikit taburan garam biar rasanya lebih enak menurut aku ya. Nah, setelah ditaburin garam seperti ini, selanjutnya diaduk-aduk sebentar biar garamnya tercampur merata ke seluruh nanas. Lalu selanjutnya tinggal ditutup rapat dan siap deh dimasukin ke kulkas. Ini enaknya dimakan nanti waktu udah dingin gitu, Mam. Nah, berikutnya untuk tahu putih, pertama-tama cuci terlebih dahulu tahu tersebut di air mengalir.
Lalu siapkan wadah berisi air bersih. Berikutnya tinggal dimasukin aja tahu yang sudah dicuci tadi ke dalam wadah tersebut. Dan step akhir tinggal ditutup wadahnya serapat-rapatnya. Lalu siap deh dimasukin ke kulkas. Ini bisa bertahan sampai 1 minggu ke depan. Selanjutnya untuk ikan gembung, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah siangi terlebih dahulu ikan gembungnya dan dikeluarkan isi perut serta kotorannya. Setelah itu tinggal dicuci bersih dan pastikan tidak ada kotoran yang masih tertinggal di ikan gembung tersebut. Lalu tinggal dimasukin aja ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Nah, di sini aku kasih sedikit perasan jeruk nipis agar bau amisnya berkurang, dan aku juga kasih 1 potong irisan jeruk nipis ke dalam wadah ikan tersebut. Setelah itu tinggal ditutup rapat dan siap dimasukkan ke dalam freezer. Ikan gembung seperti ini bisa bertahan sampai 1 atau 2 minggu ke depan. Next untuk udang, di sini pertama kali aku buang terlebih dahulu bagian kepala dan buntutnya. Setelah itu tinggal dicuci bersih. Nah, setelah dicuci bersih, tinggal dimasukin aja ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Untuk udang, aku juga kasih perasan jeruk nipis agar bau amisnya berkurang seperti ikan tadi. Dan aku juga kasih sepotong irisan jeruk nipis di dalamnya. Setelah itu tinggal ditutup rapat dan siap deh dimasukin ke freezer. Berikutnya untuk cabai merah keriting, agar cabai tersebut awet sampai 1 atau 2 bulan ke depan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah siapkan wadah yang kering, lalu alasi beberapa tisu dapur. Selanjutnya, cabut seluruh tangkai dari cabai merah keriting tersebut. Lalu setelah itu, tinggal dimasukin aja cabai yang sudah bersih dari tangkainya ke dalam wadah. Dan jangan lupa masukkan beberapa siung bawang putih. Ini ampuh banget untuk menghambat bakteri yang dapat membusukkan cabai. Dan jangan lupa alasi lagi atasnya dengan beberapa tisu agar tetap kering. Dan setelah itu tinggal ditutup rapat. Dan siap deh dimasukin ke kulkas. Nah, untuk bawang-bawangan dan bumbu dapur, aku biasanya taruh di wadah terbuka seperti ini. Pastikan wadahnya itu kering, lalu dialasin beberapa tisu dapur gitu. Setelah itu tinggal dimasukin aja bahan-bahan yang ingin disimpan seperti bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah. Dan di sini juga aku taruh beberapa bumbu dapur seperti kunyit, terus ada juga jahe dan lengkuas. Nah, untuk bumbu-bumbu ini aku biasanya taruh di suhu ruangan aja ya, Mam. Berikutnya untuk sayur mayur seperti sawi putih, terus kubis dan juga kembang kol, aku sengaja taruh di kresek putih seperti ini lalu dimasukin ke kulkas gitu ya, Mam. Sebenarnya lebih baik dimasukin ke dalam wadah tertutup sih seperti video sebelumnya, tapi kebetulan wadah aku nggak cukup atau kehabisan, jadi aku ganti ke kresek putih. Nah, selanjutnya untuk kentang aku juga taruh di wadah terbuka dan aku simpan di suhu ruangan. Lalu untuk bawang goreng, ini kebetulan stok bawang goreng aku sebelumnya masih ada, jadi tinggal dibuka aja kemasan bawang goreng yang baru dibeli, lalu dimasukkan ke dalam wadah yang sama dengan bawang goreng sebelumnya gitu. Dan jangan lupa wadahnya ditutup serapat-rapatnya agar bawang gorengnya tetap renyah. Lalu untuk daun jeruk dan daun salam juga aku taruh di tempat terbuka, lalu dimasukin ke dalam kulkas. Berikutnya untuk jamur tiram, sebenarnya nggak perlu diapa-apakan terlebih dahulu ya, Mam, jamurnya. Tinggal masukin aja ke dalam wadah kering seperti ini. Tapi dipastikan wadahnya itu ukurannya sesuai dengan jumlah jamur yang kita punya, agar isinya nggak terlalu padat gitu, Mam. Selanjutnya alasin selembar tisu dapur lalu ditutup rapat. Ini juga aku masukin ke dalam kulkas. Lalu untuk jeruk nipis biasanya aku taruh di wadah terbuka seperti ini lalu disimpan di suhu ruangan aja ya, Mam. Soalnya kalau dimasukin ke dalam kulkas biasanya jadi mengeras gitu. Nah, untuk tomat aku juga masukin ke dalam wadah terbuka, tetapi ini aku simpan di dalam kulkas. Selanjutnya untuk bayam, biasanya aku nggak beli terlalu banyak ya, Mam, cuman cukup untuk 1 atau 2 kali masak aja. Soalnya bayam itu salah satu sayur yang menurut aku cepat layu, jadi nggak perlu banyak-banyak stok gitu.
Nah, biasanya bayam ini langsung aku bersihkan dari tangkainya seperti ini, lalu tinggal dimasukin aja ke dalam wadah yang kering. Nah, setelah semua bayam dibersihkan dari tangkainya, tinggal ditutup aja wadahnya dengan rapat, lalu dimasukkan ke dalam kulkas. Lalu untuk kecambah atau togenya ini juga aku simpan di dalam kulkas dan dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup. Selanjutnya untuk telur, ini tadi aku beli telur ayam kampung karena stok telur ayam potong dan telur puyuh Alicia masih ada. Jadi telur-telur ini tinggal disusun aja di wadahnya seperti ini, lalu disimpan di dalam suhu ruangan. Karena kalau dimasukin ke dalam kulkas takutnya bakterinya nyebar ke bahan-bahan makanan yang lain. Dan yang terakhir ada daging ayam. Nah, untuk daging ayam ini step pertama yang harus kita lakukan adalah cuci terlebih dahulu ayamnya dan pastikan dicuci dengan bersih ya, Mam. Selanjutnya dikasih perasan jeruk nipis. Lalu step berikutnya ini mungkin sedikit berbeda dengan ibu-ibu yang lain karena aku pribadi lebih suka menyimpan ayam dalam keadaan sudah diungkep. Dan untuk bumbu ungkepnya sendiri bahan-bahannya adalah kunyit, bawang putih dan juga jahe, lalu dihaluskan seperti ini. Dan setelah itu jangan lupa ditambahkan sebatang serai yang sudah digeprek. Nah, seperti ini ayamnya sudah aku ungkep ya, Mam. Setelah diungkep itu biasanya aku diamkan dulu sekitar 30 menitan agar suhunya normal. By the way, kenapa aku lebih suka menyimpan ayam dalam keadaan sudah diungkep? Karena menurut aku lebih praktis aja. Jadi setiap mau masak itu kita nggak perlu lagi sibuk mengolah atau mengungkepnya. Jadi tinggal ambil aja di freezer dan siap deh dimasak. Nah, setelah dimasukin ke dalam wadah, jangan lupa ditutup rapat seperti ini ya, Mam. Lalu siap dimasukin ke dalam freezer.